Makanya saya bilang tadi, sekalipun kita membaca buku, mendengarkan video dan lain sebagainya, pada akhirnya memang kita akan akan menulis esai atau paper, gitu. Ya, kadang-kadang disebut esai, kadang-kadang disebut paper, ya. Jadi makanya nanti perlu untuk merenungkan kembali dan kira-kira bisa diingat kuliah pertama tadi belajarnya apa waktu itu, yang diingat aja 200 kata, 200 kata. Kalimat atau Hah? kalimat atau Kata. Jadi kalau misalkan lebih dari 200, Bagus, nggak apa-apa. harus hitung gitu. Nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau di Microsoft Word, kalau pakai komputer, di sudut kirinya itu ada angka. Jadi berapa kata dia kasih tahu. Jadi waktu kita ketik, kita lihat di sudut kirinya bawah, dia sebutkan jumlah katanya berapa. Ya. Gitu ya. Kalau kita cicil sedikit demi sedikit, maka sangat memungkinkan untuk kita menulis sebanyak 2000 kata itu sangat mungkin sekali. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita dapat tugas menulis esai, menulis paper, sebenarnya tidak ada kendala karena kita menyicilnya kan. Begitu. Apakah semuanya sudah hadir ya? Ada yang sudah semua ya? Baik. Kita lanjutkan pada kuliah kita yang ketiga, masih berkaitan dengan pelajaran yang tadi, yang kedua, karena kita berbicara tadi tentang penciptaan dan kejatuhan ya. Penciptaan dan kejatuhan. Nanti kalau kita ada kesempatan, kita bisa sharing apa yang kita belajar sebagai gambaran refleksi spiritual tadi. Jadi kita merefleksikan apa yang kita pelajari, ya, hal-hal yang kita pelajari yang sekiranya membantu, menggugah kita, mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Jadi kita belajar ini tentang mandat budaya dan amanat agung. Jadi benar bahwa Tuhan Yesus memberikan amanat agung sebelum dia naik ke sorga. Dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan ini adalah amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Namun kalau kita membandingkan juga pada peristiwa penciptaan, Tuhan juga memberikan kepada kita suatu mandat. Tuhan bilang agar kita bertambah banyak dan memenuhi bumi, dan kita mengelola bumi ini. Jadi itu juga sesuatu yang masih tetap ada pada kita, yang sesuatu yang masih tetap penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Jadi ada mandat budaya, ada amanat agung. Itu tadi, mandat budaya tadi adalah bagaimana kita mengelola kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dikehendaki Tuhan sejak awal penciptaan. Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya baik, dan kita diberikan mandat untuk mengelola kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga mempunyai amanat agung. Amanat agung pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka segala sesuatu yang telah diperintahkan. Nah, ini kedua ini seharusnya tidak bertentangan. Antara mandat budaya dan amanat agung seharusnya tidak bertentangan. Seharusnya tidak bertentangan. Jadi kita perlu mengupayakan kebaikan di dalam lingkungan kita.
Itu sebabnya kenapa kita harus juga menjaga, merawat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kenapa kita tidak harus membuat sebuah pemberontakan. Karena itu tadi, ada mandat budaya. Agar kita mengupayakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini sebagaimana sejak awal diciptakan. Ada mandat budaya. Mengapa kita mengupayakan perdamaian? Karena ada mandat budaya tadi. Kenapa kita bertoleransi di dalam beragama? Karena ada mandat budaya tadi. Gitu. Jadi ada mandat budaya dan ada amanat agung. Dalam bahasa Inggris ada cultural mandate dan ada gospel mandate. Kalau kita hanya memahami gospel mandate, maka kemungkinan kita agak sempit berpikirnya karena kita lupa atau abai terhadap cultural mandate tadi. Bahwa kita harus mengupayakan kebaikan-kebaikan. Nah ini di dalam pastoral juga baik ketika kita memahaminya sehingga kita tidak sempit hanya kepada ya bagaimana menjadikan orang lain murid Tuhan. Itu benar dan itu baik, tetapi juga perlu memahami tentang cultural mandate tadi. Bahwa kita harus menjadi pengelola yang baik di dalam kehidupan ini. Ya, gitu. Kenapa kita harus tidak gontok-gontokan dengan agama lain? Kenapa kita tidak caci maki dengan agama lain? Kenapa? Karena itu tadi ada cultural mandate menjadi pengelola yang baik dalam kehidupan. Kebersihan dan kesehatan lingkungan. Itu juga bagian daripada cultural mandate, bagian daripada mandat budaya. Jadi jangan hanya mengingat gospel mandate, tapi juga cultural mandate. Jadi pelayanan kita ini pelayanan yang luas. Gitu. Ya. Keadilan sosial, tadi saya sudah bicara juga nih tentang keadilan sosial, mengupayakan keadilan sosial. Kalau kita mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, buat kita yang sarjana teologi, belajar tentang program studi teologi, belajar perjanjian lama, nabi-nabi itu sebenarnya seringkali menyerukan keadilan sosial. Karena banyak para pemimpin tidak bersikap adil, dan banyak orang-orang kaya tidak bersikap adil terhadap orang-orang yang miskin. Banyak kecurangan. Coba nanti dibaca kitab Mika, kitab Yesaya. Kitab nabi-nabi itu banyak berbicara tentang nabi-nabi yang mengecam ketidakadilan sosial. Jadi jangan salah, jangan berpikir bahwa kalau kita orang teologi, kalau kita pemimpin gereja, pastor atau apa, kita tidak boleh menyerukan atau mengecam hal-hal yang tidak adil secara sosial. Bisa. Jadi jangan salah, karena nabi-nabi pada saat itu sering mengecam ketidakadilan sosial. Begitu. Tetapi tentunya dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang tepat. Kita boleh mengecam ketidakadilan sosial. Boleh. Kita boleh menegur orang-orang yang menyerobot, misalnya melakukan kecurangan, boleh. Karena itu juga yang dilakukan oleh nabi-nabi. Jadi zaman dulu kan tidak ada koran. Zaman dulu tidak ada koran. Yang ada hanya nabi. Nabi ini fungsinya seperti koran. Seringkali. Kenapa? Karena nabi mengetahui saat kapan masyarakatnya itu berbuat dosa, tidak adil, saat kapan pemimpinnya tidak adil, dan mereka berseru sehingga semua orang tahu. Jadi mereka itu seperti seorang nabi, tetapi juga seperti seorang reporter tanpa disadari. Karena melalui mereka orang mengetahui, oh terjadi ketidakadilan sosial di tengah masyarakat kita. Karena nabi itu berteriak. Dia berseru, dia menegur, dia mengecam. Sama seperti Nabi Yohanes Pembaptis kan, dia berseru-seru di padang gurun, menegur orang-orang itu, ya, orang-orang Herodian itu yang kasar, yang tidak adil dan lain sebagainya. Jadi memang begitu. Salah satu peran fungsi daripada Nabi itu mengecam ketidakadilan sosial. Jadi tidak salah kita sebagai guru agama,
memimpin agama, pendeta, tidak salah. Hanya pendekatannya yang perlu bijaksana. Tapi kalau mengecam ketidakadilan sosial, itu tidak masalah. Dan itu justru benar. Karena apa? Mandat budaya tadi, cultural mandate, agar kita mengupayakan kebaikan. Begitu, ya. Nah, itu adalah hubungan antara mandat budaya dan amanat agung. Jadi itu selaras. Jadi kita mengupayakan kebaikan lingkungan, tapi juga memberitakan amanat agung. Jadi dia itu selaras, seharusnya dia tidak bertentangan. Begitu. Ya, jadi pelayanan kita itu lengkap. Jadi bukan hanya kita memuji Tuhan, bukan saja kita mengajarkan Alkitab, tapi juga kebaikan lingkungan kita. Pencemaran, haruskah kita peduli terhadap pencemaran lingkungan? Harus. Karena itu tadi, cultural mandate. Jadi luas pelayanan kita itu. Luas. Pelayanannya luas. Ya. Nah, kemudian selanjutnya tentang aspek-aspek yang penting untuk diketahui. Aspek-aspek penting untuk diketahui. Ya, mungkin sebelum bicara lebih lanjut tentang pelayanan gereja, mungkin ada kaitannya juga dengan cultural mandate. Cultural mandate untuk pelayanan gereja, bagus sekali kalau pelayanan gereja juga punya pelayanan-pelayanan sosial. Ya, kalau di pelayanan tempat saya, kami membuka kursus gratis untuk anak-anak sekolah. Jadi siapapun anak sekolah yang mau belajar, datang saja, ada gurunya yang gratis, bisa mengajarin anak-anak pelajaran sekolah. Jadi ada pelayanan sosial yang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, itu memang tidak mengajar Alkitab itu gurunya, tapi membantu lingkungan. Jadi dia mau belajar, apakah dia berasal dari agama Kristen, non-Kristen, bisa ikut belajar. Nah, itu pelayanan sosial yang bisa selaras dengan pelayanan gerejawi. Begitu ya. Itu adalah bagian daripada mandat budaya.